Oke, kalau gitu langsung dimulai aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Jadi izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Ongki Argiovani sebagai Internship IoT Engineer di BISA AI. Dan pada hari ini saya akan menyampaikan materi yang berjudul Introduction to SCADA System in Industry 4.0. Yang pertama outline-nya, ini saya akan menjelaskan sedikit introduction, kemudian history, kemudian SCADA fungsi dari SCADA, key komponen, kemudian automation permit, dan juga aplikasinya. Nah, pertama introduksi ini dulu. Jadi, apa itu SCADA? SCADA atau Supervisory Control and Data Acquisition adalah sistem kendali industri berbasis komputer yang digunakan untuk pemantauan dan kendali suatu proses pada plant. Jadi di sini itu poin pentingnya di bagian pemantauan dan juga kendali. Kalau pemantauan berarti dari data-data sensor, misalnya data sensor suhu atau data dari relay dan sebagainya. Sedangkan kendalinya itu berarti pada proses dari plant itu sendiri, misalnya kendali pada motor dan juga sebagainya. Gitu. Nah kemudian masuk ke sejarahnya. Jadi sejarah dari SCADA sistem sendiri itu dimulai dari sebelum era teknologi itu muncul. Jadi ketika pabrik, industri, dan fasilitas manufaktur itu masih pakai tim teknisi untuk mengontrol dan memeriksa semua peralatan secara manual agar sistem itu bisa tetap beroperasi. Tapi sistem ini itu membutuhkan banyak sumber daya dan juga pekerja. Kemudian pemantauannya itu juga masih pakai catatan kertas atau pakai tombol sama daya analog. Untuk fasilitas yang kecil atau produksi yang tingkatnya kecil, sistem manual ini bisa diterapkan. Tapi seiring bertumbuhnya skala dari produksi, agak sulit untuk mengandalkan proses industri yang masih belum terotomasi gitu. Terutama misalnya plan-nya itu jaraknya jauh. Kemudian baru tuh mulai berkembang sistem otomasi industri menggunakan timer dan relay sehingga jumlah jarak untuk teknisi itu ke lokasi plan itu semakin berkurang lah, jadi bisa dikontrol lebih jauh. Tapi relay sama timer ini juga masih banyak kekurangannya karena dia pengendaliannya itu masih kurang fleksibel, kemudian juga membutuhkan banyak ruang. Misalnya dulu itu komputer, kalau masih ingat, komputer pertama itu cuma satu komputer aja itu sampai memenuhi satu ruangan gitu kan. Nah itu juga sama relay sama timernya itu sampai penuh gitu satu ruangan. Sedangkan kalau zaman sekarang PLC itu udah ukurannya kecil-kecil dan input outputnya itu bisa banyak banget. Bisa untuk bisa sampai berapa ya? Untuk PLC awalnya untuk bawaannya IO-nya itu ada IO bawaannya, kemudian misalnya mau dipasang eksternal juga bisa lagi. Jadi kayak HP aja yang memori HP yang kalau mau ditambah bisa pakai SD card gitu. Cuma kalau PLC ini lebih banyak lagi, jadi IO-nya itu bisa sampai 7, bisa sampai 8 gitu kan. Tergantung tipe dari PLC-nya. Nah, baru itu kemudian mulai pertumbuhan industri, kan tadi ditemukan bahwa timer sama relay itu punya keterbatasan kan. Kemudian masuk tahun 1950 ketika komputer itu mulai memasuki dunia industri dan membawa harapan baru untuk otomasi sistem di pabrik. Salah satu perkembangan awal yang paling berguna itu telemetrik yang memungkinkan pemantauan di luar lokasi dan transmisi data. Nah, baru konsep SCADA itu mulainya tahun 70-an dengan munculnya mikroprosesor sama PLC. Itu kalau dilihat di gambar sebelah kanan itu PLC-nya. Sedangkan kabel-kabel itu banyak ya. Itu biasanya itu kabel dari I/O-nya. Jadi di PLC itu I/O-nya itu gunanya ya untuk membaca data sensor, kemudian juga untuk mengirimkan komen ke aktuator. Nah, kemudian fungsi dari SCADA. Jadi fungsi SCADA itu ada banyak. Ini cuma dijelasin beberapa aja. Yang pertama itu untuk pengumpulan data atau data acquisition. Jadi data acquisition atau pengumpulan data berarti apa tuh data yang didapat dari bacaan sensor, misalnya data mau itu analog atau digital, kemudian dikonversikan ke dalam bentuk yang bisa dibaca oleh komputer. Misalnya dari tadi yang saya sebutkan sensor suhu itu kan tegangan ya yang diterima sama PLC-nya itu.
tapi dikonversikan ke dalam bentuk temperatur gitu. Nah, kemudian setelah datanya dikumpulkan, sensor sama apa tuh aktuator itu masing-masing dilihat, oh ini yang mau dibikin rasa soto nih, kemudian dia didorong gitu sama aktuator. Nah itu contohnya koneksinya. Oke. Kemudian data presentation. Jadi data yang tadi udah didapat perlu ditunjukkan dalam bentuk grafik atau misalnya di uh, bentuk pokoknya bisa dibaca oleh manusia gitu, yang user friendly. Tujuannya itu biar teknisinya bisa memantau sistem dan memberikan keputusan kontrol yang tepat. Misalnya ada error atau misalnya ada kondisi yang darurat gitu kan. Nah, kemudian yang terakhir itu kontrolnya. Jadi untuk kontrol sendiri itu ke bagian aktuator ya, misalnya tadi udah disebutkan motornya, atau misalnya pengendalian di bagian uh, relay dan sebagainya. Jadi pengambilan keputusannya itu berarti dia berdasarkan dari yang dibaca pada sensornya itu. Jadi itu biasanya empat ini sih core yang dibutuhkan pada SCADA system itu. Jadi kemudian key components dari SCADA system. Yang pertama itu input. Jadi input itu berarti yang dari sensor ya, mau itu digital atau analog tadi udah disebutkan. Sensor sama sensor-sensor ini tuh nggak bisa berkomunikasi kan sebenarnya satu sama lain. Makanya diperlukan suatu protokol gitu komunikasi yang bisa menghubungkan antar sensor itu. Nah disitulah peran RTU sama nanti ada PLC. Nah kemudian supervisory computer. Jadi RTU sama PLC itu nanti dihubungkan ke supervisory computer. Jadi supervisory computer itu tujuannya kayak penghubung lah antara sensor gitu. Jadinya sensornya itu bisa saling berkomunikasi. Nah, supervisory computer itu mungkin bisa aja dia dalam skala besar. Jadi dalam suatu station gitu, control station. Bisa juga dalam skala kecil itu cuma dalam bentuk satu PC gitu. Nah, kemudian ada programmable logic controller. Programmable logic controller itu kayak biasanya kita pakai microcontroller, itu cuma yang kalau PLC ini udah skala industri dan juga lebih handal lah dalam gangguan-gangguan sehingga dia lebih kecil kemungkinan untuk errornya. Dan itulah sebabnya kenapa kayak Arduino atau ESP itu jarang digunakan di skala industri, karena mereka itu masih belum memenuhi inilah standar industri lah, masih ada kemungkinan besar untuk dia error. Misalnya dia kayak riset gitu kan, gimana ya, nanti konveyornya berhenti terus produksi produksi untuk skala besar yang misalnya kayak uh, minuman atau makanan itu kan biasa dalam 1 jam itu bisa ribuan bahkan ratusan ribu gitu produk yang bisa dihasilkan. Nah itu misalnya berhenti 1 menit aja itu bisa menimbulkan kerugian yang sangat besar. Makanya digunakan misalnya kayak PLC ini yang lebih handal. Nah, PLC ini ya gunanya untuk pertama nerima input sama output ya. Nerima input, kemudian mengeluarkan output yang digunakan untuk kontrol. Inputnya itu berarti yang tadi dari sensor-sensor, kemudian outputnya itu berarti ditujukan ke aktuator yang ada di fieldnya. Atau misalnya kita skalanya lebih besar, PLC ini nggak langsung dihubungkan ke sensor, jadi dia dihubungkannya itu ke RTU. Nanti akan dijelaskan ada remote terminal unit. Itu juga fungsinya untuk menghubungkan antar sensor sama aktuator, dan dia itu di skala yang besar. Jadi sebelum sensor sama aktuator dia kehubung ke RTO dulu baru ke PLC. Nah dari PLC nanti baru dihubungkan ke supervisory computer. Oke, kemudian remote terminal unit. Jadi remote terminal unit ini kurang lebih fungsinya sama kayak PLC. Jadi dia dari kehubung ke dia dulu, baru kehubung ke supervisory computer. Itu untuk skala yang kecil. Kalau untuk skala besar biasanya dia dihubungkan lagi ke PLC dulu, baru ke supervisory computer.
Nah, dia itu punya kemampuan kontrol juga, sama aja sama kurang lebih sama PLC. Dan programmingnya itu juga biasa pakai ladder logic. Kalau ada yang tahu ladder logic itu ya lebih simple lah, dan dia itu lebih visual lah dibandingkan program pemrograman yang biasa. Oke, kemudian human machine interface. Ya udah, berarti ini interface antara orang sama mesinnya. Misalnya itu bisa ditunjukkan datanya, kemudian misalnya kita mau pengendalian bisa klik apa gitu. Misalnya mau ini kok boilernya kurang panas ya dalamnya, mungkin eh, misalnya di electric boiler berarti kita tambahin lagi nih tegangannya gitu. Atau misalnya di apa ya, tadi Indomie, misalnya conveyor belt-nya kok kurang cepet ya, nah itu bisa dicepetin lagi dengan satu klik aja gitu. Nah itu tujuan dari human machine interface, jadi manusia itu bisa mengontrol secara langsung, dan datanya itu juga tadi bisa ditampilkan sehingga kita bisa tahu kontrol tepat yang dilakukan pada kondisi tertentu. Kemudian ada communication infrastructure. Tadi kan disebutkan kalau antar sensor sama aktuator itu harus bisa berkomunikasi. Jadi ketika kita mengkonekkan RTU sama PLC ke supervisory computer system, itu pasti punya protokol sendiri, misalnya mau pakai OSI atau pakai TCP IP. Nah, itulah communication infrastructure di SCADA. Oke, kemudian kita masuk ke automation pyramid. Jadi automation pyramid itu terdiri dari beberapa level. Jadi ada level 0, level 1, level 2, level 3, dan level 4. Level 0 ini yang paling kecil, jadi dari field level dulu, contohnya ada sensornya, kemudian ada apa machinery-nya, ada aktuatornya di situ, field levelnya. Jadi dia yang langsung berhubungan sama plant lah. Kemudian ada control level, jadi itu yang tujuannya untuk sensing sama memanipulasi produksi. Contohnya itu ada PLC sama RTU itu di situ. Kemudian pemantauan, ya supervisory level ini buat pemantauan sama supervising. Jadi dia itu contohnya SCADA ya, sama HMI, Human Interface-nya tadi itu. Kemudian planning level ini udah ya, jadi kalau control engineer ya nanti palingan mentok-mentok di sekitar situlah, antara misalnya dia handle semuanya atau sampai supervisory level gitu. Kalau untuk yang SCADA itu sampai supervisory level aja. Sedangkan itu untuk planning level itu ada di level 3 ya, udah lebih ke atas lah. Kemudian untuk manajemen level itu level 4 itu untuk udah masuk ke bisnis sama logistiknya gitu. Oke, nanti nanti juga ada saya tampilkan video untuk penjelasan. Kalau enggak sekarang aja. Oke, kalau gitu coba saya tampilkan dulu video sedikit penjelasan tentang SCADA Pyramid ya. Today, I will try to teach you about the automation pyramid. More specifically, the devices used to make up the automation pyramid. Before we get into today's video, if you love our videos, be sure to click the like button below and make sure to click subscribe and the bell to receive notifications of new RealPars videos. This way, you never miss another one. So what exactly is the automation pyramid? It's a pictorial example of the different levels of automation in a factory or industry. It also serves as a visual example of how technology is being integrated into industry. So let's take a closer look and try to break the pyramid down. Beginning on the bottom of the pyramid is what we will refer to as the field level. These are the devices, actuators, and sensors that you see in the field or on the production floor. If you think of it this way, the field level is the production floor that does the physical work and monitoring. Electric motors, hydraulic and pneumatic actuators to move machinery,
proximity switches used to detect that movement or certain materials, photoelectric switches that detect similar things will all play a part in the field level. The next level is referred to as the control level. This is where the PLCs and PIDs come into play. The control level uses these devices to control and run the devices in the field level that actually do the physical work. They take in information from all of the sensors, switches, and other input devices to make decisions on what outputs to turn on to complete the programmed task. A PID is usually integrated into the PLC and stands for Proportional Integral. Jadi sambil jelasin juga ini ada sempat menyinggung PID ya di sini. Jadi PID itu salah satu jenis kontrol yang digunakan pada suatu plan gitu atau transfer function. Jadi kalau kita lihat sendiri PID itu contohnya itu, oke ini gambar apa ya? Jadi kontrolnya jadi ada dua macam kontrol. Jadi kontrol pertama itu ada open loop. Nah kalau PID ini dia kontrolnya itu closed loop. Jadi keluaran dari suatu plan. Jadi ini anggapnya ada suatu plan di mana ya? Ya ada suatu plan ada yang di sini. Nah kemudian, nah ini nih. Kemudian keluaran dari suatu plan. Nah itu digunakan errornya itu digunakan sebagai masukan dari PID controller. Nah tujuannya itu agar kita mendapatkan hasil yang sesuai. Kalau contohnya kita kontrol langsung itu ada kemungkinan ada error. Misalnya contohnya di kontrol motor, kemudian ternyata di kabelnya itu ada resistansinya gede atau gimana sehingga kontrol motornya itu nggak sesuai, nggak tepat gitu, nggak presisi. Kalau untuk aplikasi yang mudah-mudah aja kayak misalnya cuma gerakin palang atau cuma kayak gerakin pintu mungkin itu nggak butuh PID ya. Tapi misalnya kita gerakin lift, bayangin aja kalau kalian gerakin lift kemudian ini contohnya kayak gini ada grafiknya ya, grafik PID control. Contohnya misalnya ini lift, ini kecepatan lift atau bilanglah posisi. Nah dia udah nyampe lantai, misalnya kita mau ke lantai 3, udah nyampe nih lantai 3, kemudian dia overshoot sampai ke lantai 4 gitu. Kemudian dia turun lagi ke lantai 2, baru dia ke lantai 3. Nah itu orangnya nggak tahu deh, wassalam kali yang di dalamnya. Jadi itulah sebabnya kita butuh PID control sehingga lebih smooth. Contohnya ini yang merah ini bagus nih, grafik respon dari yang warna merah. Itu contohnya PID control. Jadi dia selain dari proporsional, integral, sama differentiation. Rumusnya kayaknya nggak perlu tahu deh, nanti pusing. Ini ada rumusnya tapi jangan. Lanjut aja videonya. Derivative. That is what can keep a variable within a set of parameters. A common example that you probably use every day is your cruise control. You set your cruise control to whatever speed you want, then a set of sensors and the computer in the car will tell it when to accelerate or decelerate according to the set speed. A common industrial PID-controlled item is a heater. Many systems in manufacturing plants have to be heated. We control this with a PID block within the PLC. When a set point is entered, the PID will determine when the PLC... Itu contohnya ini human machine interface-nya. Jadi dia ada tampilannya, misalnya ini heater atau misalnya ada tampilan datanya juga, contohnya kayak gini. Nah, kemudian dia bisa menentukan kira-kira dia mau matiin atau nyalain. PLC needs to turn the heater on and off to maintain a constant temperature. The third level of the automation pyramid is known as the supervisory level. Where the previous level utilizes PLCs, this level utilizes SCADA. SCADA is short for Supervisory Control and Data Acquisition. SCADA is essentially the combination of the previous levels used to access data and control systems from a single location. Plus, it usually adds a graphical user interface, or an HMI, to control functions remotely. Water plants will often employ this technology to control remote water pumps in their systems.
The important thing to remember about SCADA is that it can monitor and control multiple systems from a single location. Oke, jadi kalau ini untuk SCADA yang zaman dulu ya, yang masih pakai station atau misalnya pakai dari PC ditampilkan di datanya gitu. Jadi untuk era zaman sekarang di mana semuanya itu berbasis IoT, datanya itu bisa ditampilkan mau pakai device manapun, asalkan dia bisa ya koneksi lah ke internet. Nah, apa tuh di era IoT sekarang ini berarti dia itu harus bisa datanya itu dikirimkan ke dalam cloud sehingga datanya itu bisa diakses. Nah itu aja sih sebenarnya perbedaan utama misalnya di SCADA sistem zaman dulu yang misalnya tahun 70-an, tahun 2000-an kalau dibandingkan sama sekarang pas era udah industri 4.0. It isn't limited to a single machine like HMIs that we've discussed in previous videos. The fourth level of the automation pyramid is called the planning level. This level utilizes a computer management system known as MES, or Manufacturing Execution System. MES monitors the entire manufacturing process in a plant or factory from the raw materials to the finished product. This allows management to see exactly what is happening and allows them to make decisions based on that information. They can adjust raw material orders or shipment plans based on real data received from the systems we talked about earlier. The top of the pyramid is what is called the management level. This level uses the company's integrated management system, which is known as the ERP, or Enterprise Resource Planning. This is where a company's top management can see and control their operations. ERP is usually a suite of different computer applications that can see everything going on inside a company. It utilizes all of the previous levels of technology, plus some more software, to accomplish this level of integration. This allows the business to be able to monitor all levels of the business, from manufacturing to sales to purchasing to finance and payroll, plus many others. The integration of the ERP promotes efficiency and transparency within a company by keeping everyone on the same page. So let's see what you've learned about the Oke, jadi contohnya yang tadi ERP itu nggak selalu terbatas ke ini ya. Jadi kalau di sini kan cuma company-nya aja yang dapat. Jadi selain dari itu, kalau kita tahu PLN dan mungkin ada yang udah dipasang kali di rumahnya. Jadi PLN itu sekarang lagi menerapkan jadi sistem IoT. Jadi datanya, jadi pengennya itu mereka meterannya nanti diganti terus terkoneksi ke internet. Jadi data pemakaian listrik kita itu bisa dipantau dengan aplikasi gitu. Selain bisa dipantau, dia juga bisa, misalnya kita mau, aduh lupa nih matiin cyclingnya, coba dimatiin dah, itu bisa juga menggunakan aplikasi. Nah, dari pemakaiannya itu kan kita bisa manajemen ya, kira-kira pemakaian listrik kita kayaknya bulan kemarin itu banyak banget ya. Coba misalnya kita pakai aplikasi, misalnya kita pergi, kita matiin gitu listrik di rumahnya. Nah, itu contohnya manajemen level. Selain dari tingkat perusahaan, juga sebenarnya bisa juga dari tingkat yang lebih kecil. The same page. So let's see what you've learned about the automation pyramid. When you start at the bottom, you're starting on the production floor with all of the sensors, motors, and actuators that make the facility run. As you move up the pyramid, the next level is for controlling the field level. This is where the PLCs and PIDs come in to control the devices at the field level. The next level is the SCADA controls. These are great for controlling and automating large areas or over long distances. The last two levels are mostly for management. One to control a single plant, the last that can monitor an entire company inside and out. I truly hope this gave you a little information on the automation pyramid and how technology is automating industry. Make sure you check back for another new video soon. Make sure that you head over to Oke, berarti ya inilah coba
Yang dulu. Jadi itu tadi video sedikit penjelasan tentang pyramid ya, automation pyramid. Jadi kemudian saya akan menjelaskan tentang application dari SCADA system. Jadi SCADA system ini banyak digunakan enggak cuma di industrial, juga bisa di infrastructure sama facility. Jadi industrial itu contohnya di industri makanan atau industri otomotif, perakitan mobil gitu contohnya itu industrial process. Sedangkan infrastructure process contohnya di power generator, mau itu generator nuklir atau misalnya tadi yang saya sebutkan electric boiler itu kan buat generator tenaga ini ya, tenaga apa ya bilangnya? Uap air. Ya, tenaga uap air. Nah, itu contohnya di tingkat infrastructure. Kemudian di tingkat facility, contohnya yang tadi saya sebutkan PLN yang mau pasang apa tuh sistem IoT gitu di suatu apa di misalnya mau di bandara atau di mana itu contohnya di facility process atau misalnya facility process itu di gudang ya misalnya gudang Amazon itu kalau nggak salah gudang Amazon juga pakai apa kayak otomasi gitu jadi nggak pakai manual orang-orang ngambilin barangnya terus cek apa tuh milihin yang dipesan sama apa user jadi itu udah pakai kebanyakan udah pakai mesin sehingga pekerjaannya itu juga semakin berkurang dan bisa mengurangi jumlah pekerja. Nah itu juga kan nanti ngurangin cost-nya kan. Oke, jadi saya rasa oh iya ada video tentang ini apa aplikasi di water treatment. In previous lessons, we discussed SCADA systems. Oke, lupa saya share. Oh my god. Bentar. Ya udah terlihat harusnya ya. In previous lessons, we discussed SCADA systems and the components within them. Here's a quick recap of what was previously discussed. SCADA is a collection of hardware and software components. Plant floor devices such as pumps, valves, and transmitters transfer real-time data to processors, such as RTUs or PLCs. That data is then disseminated to various devices within the network, such as human-machine interface terminals or HMIs, servers, and computers. Images of these processes are presented to operators for various types of interaction. In this lesson, we are going to discuss the role that a SCADA system may play within a water treatment plant. With a short recap, we know that we are going to have both a hardware and software collection. For the software, we will use some software package such as Wonderware, SciTech, FactoryTalk SE, etc. That software will be used to create the interface required to view and operate the control system. We will also have a hardware collection. That group of items will likely consist of pumps and motors, valves, switches, and transmitters, among other things. We also know that these components will communicate with a processor of some type. These processors, in turn, will allow the components to be viewed graphically on the SCADA system. Pictorially, this hardware presentation may be as simple as flat lines that represent pipes, simple graphic representations of valves, and motors that may change color according to current status, such as opened or closed for valves and running or stopped for the motors. The appearance can also be very elaborate with 3D graphics of spinning motors and rotating valves. More likely, though, something in between, with 2D piping that is possibly color-coded, based on process, and field device graphics that change color according to conditions. The reason the latter is more likely is many plants are interested in graphics. Oke, jadi untuk mungkin yang masih kurang familiar, ini tuh kalau mau cari apa ini simbolnya artinya apa, coba cari aja PNID simbol gitu. Jadi piping and instrumentation simbol. Nah itu yang biasa dipakai oleh engineer untuk
misalnya mau ngeliat diagramnya, atau di sini kan dipakainya dalam HMI-nya untuk interaksi ke sistem. That are less complex, such as textual displays, or simple gray tone objects that only change color when in a fault or abnormal condition, versus spinning or complicated 3D graphics that may create distraction versus provide immediate information. The role that the SCADA system plays within a water treatment system is vital for ensuring the quality of the finished product. That function begins with the graphical interface. Typically, the layout of the graphics would be similar to what may be seen on process piping and instrumentation diagrams, or P&IDs. If you are not familiar with what a P&ID is, essentially, it's a two-dimensional drawing that depicts the layout of the hardware collection we said we would have in the SCADA system. These drawings would show the piping layout with pipe sizes, the location of instruments, valves, motors, etc. within the piping, as well as symbols indicating what signals will be passed to and from the processors in the system. The controls engineer would take those P&IDs and create a group of graphical screens that would contain all pertinent information that an operator may need to interact with and control his or her water treatment system. Depending on the plant preference for graphics, minimally the screens would include some numerical information for process instruments, and probably the unit of measurement, such as GPM or gallons per minute, pressure readings in PSI, etc. Most systems would allow for some sort of manual manipulation of devices, such as manually opening or closing valves, or running motors via buttons located on the screen. Oke, jadi sebelumnya di SCADA sistem itu nggak semuanya juga digital ya. Jadi contohnya kalau di sini kan ada motor on sama motor off gitu, kemudian ada valve open sama close. Nah itu juga biasa ada emergency button, misalnya ada salah satu sistemnya yang ada fault, misalnya di sini ada faulty, kemudian dia harus dimatiin semua gitu sistemnya. Nah itu ada emergency buttonnya. Kemudian juga ada button-button khusus, misalnya kalau di sini ada valve dan sebagainya. Itu biasanya dipasang di ini sih, kayak circuit gitu ya, circuit breaker gitu. Screen. Process set points would also be located on a screen. These set points may be used to modulate valves to maintain flows or pressures. Start, stop, or vary. Kalau kayak gini bisa berapa persen itu biasanya dia datanya analog tipenya. Sedangkan kalau misalnya dia kayak cuma open atau close itu biasanya datanya data digital. Nah PLC itu bisa nerima mau itu I/O inputnya mau digital ataupun analog. Begitu juga dengan outputnya dia bisa juga digital atau analog. Tergantung aja nanti pengaplikasiannya. The speed of motors. Select which equipment to run, or how many pieces of equipment to run to produce the desired quantity of water. The set points might also be used to indicate alarming when a process reading is outside of some defined limit. This alarming function, which is an integral part of a SCADA system, would inform the operator of process excursions, alerting plant personnel that the expected quality may be impacted. With this knowledge, personnel can apply various changes in order to bring processes back within the expected limits. Considering the SCADA system is the collection of various components, we know that they will all work together in order to accomplish the expected goals. Oke, dan ini juga nggak selalu dia manual gini ya. Kalau zaman sekarang justru dia lebih seringnya udah otomatis gitu. Jadi misalnya dia di bawah standar, dia otomatis dengan algoritma argumen tertentu, dia kemudian misalnya diturunin ke batas normal. We also know that the SCADA can historically log process variables, and in some very advanced systems, use this historical data to predict outcomes, and provide advanced warning to personnel when something seems amiss. In summary, today's SCADA systems play a vital role in the implementation and control of water treatment plants. Whether we're talking about fresh drinking water or the processing of wastewater, controls engineers, plant personnel, and city industry managers are all likely pleased with the advances made over the decades.
That progress with SCADA has allowed for more remote control of these processes, less manual interaction and control, and more advanced functionality, which help to ensure a quality finished product. Want to learn PLC? Oke, jadi kayaknya selain itu, oh ini agak susah ngeliatnya. Contohnya di mana ya? SCADA sistem automation lah. Coba cari automation aja. Kalau di industri. Wah, apa itu? Kalau nggak salah ada sih video yang bagus yang menjelasin ini apa. Nah ini contohnya kayak gini. Ini dia itu harus iklan. Ini contohnya di pabrik ya. Jadi tentunya ini harus bisa komunikasi gitu antara dengan robot yang satu dengan robot yang lain. Yang pertama biar mereka nggak tabrakan. Yang kedua juga biar dia tahu misalnya yang ini udah ngerakit bagian atas, kemudian yang ini udah ngerakit bagian pintunya, baru yang ini gerak. Itu contohnya. Ini kalau aplikasi contohnya kayaknya udah jelas lah ya. Intinya ada banyak lah pengaplikasian apa SCADA sistem di dunia nyata. Oke, jadi terima kasih. Ya. Mungkin kalau ada pertanyaan, saya kasih 5 menit lah ya. Kalau ada yang mau bertanya. You are currently the only person in this conference.
Oke, kalau gitu diudahin aja ya, juga nggak ada. Sepertinya udah nggak ada pertanyaan. Terima kasih udah mendengarkan penjelasan saya. Semoga ilmunya bermanfaat. Selamat menjalani malam mingguannya buat yang menjalankan, karena ini udah, kalau di pembuatan video ini hari Sabtu ya. Jadi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa mungkin kalau ada kesempatan berikutnya. You are currently the only person